Antara puasa atau lari, mana yang harus saya pilih ya? Wah, ini pertanyaan sangat sulit. AI-nya pun sulit untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Untuk sore hari ini hari Selasa, jadwalnya untuk iziran ya. Mungkin masih nanti sebenarnya. Nanti saya larinya sekitar jam 5 atau menjelang maghrib. Ini masih jam setengah 4. Ya masih ada waktu untuk saya bikin konten seperti ini. Jadi ini hamin berapa hari sebelum Ramadan ya? 4 hari ya sebelum Ramadan. Sebenarnya saya itu pengen bikin jadwal untuk latihan lari saya selama bulan Ramadan, tanya-tanya dengan coach dan beberapa orang yang dia sudah lama di dunia perlarian ya. Sebenarnya jawabannya sudah tahu ya. Yang pertama diminta untuk menurunkan intensitas kayak gitu dan kita menyesuaikan juga dengan jadwal-jadwal kita selama Ramadan kayak gitu biar nantinya ya puasa lancar, latihan juga tetap jalan kayak gitu. Cuman untuk kesempatan hari ini saya pengen tanya sama AI. Kira-kira bagaimana jawabannya? Ya, kita mulai. Ya, disclaimer dulu ya. Apapun yang saya sampaikan di sini itu jangan jadikan sebagai bahan rujukan ya. Ini hanya untuk senang-senang saja, referensi tambahan saja. Jangan sampai kita itu akhirnya ngambil keputusan hanya karena bertanya dengan AI ya. Jadi ini hanya sebagai bahan rujukan. Tadi saya sudah sempat bertanya beberapa pertanyaan-pertanyaan ya. Ini yang pertama. Nasihat yang paling bagus untuk pelari saat bulan Ramadan ya. Ini udah dijawab nih sama AI-nya ini kan. Beberapa nasihat untuk pelari saat bulan Ramadan. Yang pertama, jaga hidrasi ya. Yang kedua adalah terkait dengan jadwal latihan. Ya, ini penting ya. Pindahkan jadwal latihan ke pagi hari atau sore hari sebelum berbuka puasa untuk menghindari kelelahan ya. Bisa diterima ini. Kurangi intensitas latihan untuk menghindari kelelahan dan dehidrasi. Ini juga karena kalau otomatis kan kita makan hanya di waktu sahur sama di pas buka. Kalau kita latihannya di jam 7, jam 8 ya gitu intensitasnya tinggi ya luar biasa nanti. Bisa jadi nggak kuat kan. Terus makan makanan yang seimbang. Makan makanan yang seimbang dan bergizi saat buka puasa untuk mempertahankan energi. Yang selanjutnya istirahat yang cukup. Ya karena kalau untuk yang selama Ramadan itu otomatis juga nanti pola tidur dan lain sebagainya juga nanti akan berubah kan. Jadi istirahatnya seperti itu. Perhatikan kondisi tubuh dan tetap jaga motivasi ya. Tips tambahannya adalah konsultasikan dengan dokter. Ya, konsultasi dengan dokter sebelum memulai program latihan selama Ramadan. Pilih rute yang teduh ya. Jadi kalau misalkan kita larinya di pagi hari, kalau bisa menghindari yang panas ya. Bawa air minum saat latihan. Loh gimana? Kan puasa. Puasa kok diminta minum gimana ini? Nah, selain itu, kira-kira ada tips lagi nggak ya? Ada nasihat tambahan lagi nih. Jaga elektronik, jaga keseimbangan elektrolit ya. Pastikan untuk mengkonsumsi makanan yang kayak elektrolit seperti kalium, natrium, klorida untuk menghindari kekurangan elektrolit. Mungkin ini saat saat sahur maupun saat buka ya. Gitu. Hindari latihan saat terik matahari, ya jelas ya. Karena nanti akan dehidrasi. Pilih pakaian yang sesuai, yang ringan, breathable dan tidak terlalu ketat. Jangan lupa istirahat, sama tadi perhatikan kondisi cuaca, juga hampir mirip dengan tadi kalau kita itu berlari jangan di waktu yang terlalu terik ya. Terus bawa perlengkapan yang diperlukan, air minum, makanan ringan dan obat-obatan darurat. Loh gimana? Ini jawaban AI juga lucu juga. Puasa ya ingat-ingat nih. Karena AI itu mereka nggak puasa, nggak tahu hukum puasa ya. Jaga komunikasi dengan teman. Dalam artian ini eh, tentang jadwal latihan, kondisi tubuh untuk menghindari kekhawatiran. Terus tetap fokus pada tujuan. Tetap fokus pada tujuan. Jangan memaksakan diri untuk mencapai target yang tidak realistis ya. Ya, itu jawaban yang kedua ya. Lumayan lucu juga ya. Terus yang pertanyaan selanjutnya.
Ini juga pertanyaan yang sering ya, karena kan banyak dari pelari yang mereka itu kerjanya itu 9 to 5 ya, yang 5 hari kerja, 8 jam per hari kayak gitu kan. Jika saya kerja selama 5 hari selama 8 jam per hari, baiknya kapan saya latihan lari ya. Jika Anda bekerja selama 5 hari dengan, durasi 8 jam per harinya, maka ada beberapa opsi. Yang pertama, latihan lari pada pagi hari. Ini ada disampaikan juga kelebihannya, udara pagi lebih segar, lebih sedikit kendaraan di jalan ya. Terus kekurangannya Anda harus bangun lebih awal, ya yang dapat mempengaruhi waktu tidur Anda. Mmm, apakah bisa itu di waktu sahur, sebelum sahur? Ya, saya tidak tahu ya, apakah ada yang pernah lari sebelum, subuh? Bisa disampaikan di kolom komentar ya. Latihan lari pada sore hari. Anda dapat melakukan latihan lari setelah bekerja sehingga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan, energi. Ini agak template ya. Ini mungkin pertanyaan juga berlaku, eee, kalau tidak waktu Ramadan kan, seperti itu. Kekurangannya udara sore lebih panas, lebih banyak kendaraan, mungkin lelah ya. Lari pada waktu liburnya juga kayaknya jawabannya jawaban template dari AI-nya ya, dari Meta AI. Anda memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk melakukan lari dan dapat memilih waktu yang paling nyaman. Kurangannya, Anda mungkin merasa malas untuk melakukan latihan lari pada hari libur atau mungkin memiliki rencana lain yang lebih penting ya. Nah, setelah itu berdasarkan opsi di atas, saya sarankan Anda untuk melakukan lari pagi hari atau sore, tergantung pada preferensi dan jadwal Anda. Pastikan Anda untuk memilih waktu yang paling nyaman bagi Anda dan tidak mempengaruhi waktu tidur atau jadwal kerja Anda. Ya, itu ya untuk jadwal latihan, eee, beberapa pertanyaan ya. Lanjut nih ya, mungkin kita masih punya bayangan ya bahwasanya untuk latihan itu apakah semuanya itu harus sesuai atau sama seperti saat kita latihan di luar bulan Ramadan ya? Misalkan kayak latihan interval. Ini saya sudah bertanya sama AI juga ini, Meta AI. Bolehkah lari interval saat Ramadan? Ya. Lari interval dapat dilakukan di bulan saat Ramadan. Yes. Tetap nih, kalau dari versi AI-nya ya. Tetapi tetap perlu dilakukan dengan hati-hati memperhatikan hal berikut. Yang pertama, pertimbangan sebelum melakukan lari interval saat Ramadan, kondisi fisiknya, ya, terus jadwal puasanya, sesuaikan jadwal lari dengan jadwal puasa Anda. Ya, ini wajib ya, hindari lari saat puasa jika Anda merasa lelah atau dehidrasi. Karena mungkin bisa jadi ada beberapa waktu kita itu nggak kuat ya gitu kan, lemes. Dulu waktu saya kecil pun juga mungkin seperti itu ya. Waktu saya kecil itu bisa jadi, di awal-awal Ramadan itu sangat lemes biasanya, kayak gitu. Terus intensitas lari, kurangi intensitas lari interval jika Anda merasa lelah dan tidak nyaman. Terus hidrasi, pastikan Anda banyak minum saat berbuka puasa dan sebelum tidur untuk menghindari dehidrasi ya. Ini karena kita nggak bisa minum ya, biasanya kalau saya lari interval itu ya otomatis harus minum kan. Ya kalau ini ya. Tapi disclaimer ya, jangan jadikan ini sebagai referensi yang utama karena ya bagaimanapun AI ini tidak bisa 100% jadikan rujukan ya, hanya sebagai referensi aja tambahan. Terus makanan, makan makanan yang seimbang dan bergizi saat berbuka puasa untuk mempertahankan energi ya, lumayan. Terus tipsnya saat lari interval saat Ramadan, mulai dengan intensitas rendah, ini juga template ya, mulai dengan intensitas rendah, terus nanti bertahap nanti dinaikkan. Terus lari di waktu pagi hari, ya menghindari dehidrasi dan kelelahan. Apakah ini berlaku sebelum sahur? Saya itu masih bertanya-tanya, kira-kira dari teman-teman itu ada nggak yang lari di waktu sahur atau sebelum subuh? Saya pengen tahu aja, pengen survei. Bisa disampaikan di kolom komentar ya. Gunakan teknik lari yang benar untuk menghindari cedera serta meningkatkan efisiensi lari dan dengarkan tubuh ya. Dengan memperhatikan pertimbangan tips di atas, Anda dapat melakukan lari interval saat Ramadan dengan aman dan sehat ya. Pastikan Anda sudah melakukan konsultasi dengan dokter dan pelatih sebelum memulai program lari interval. Ya, kembali sih ke teman-teman ya.
Nek saya sih selama Ramadan kemungkinan tidak lari interval, paling mentok di threshold ya. Ya di lari anaerobik kayak gitu. Tidak sampai di VO2 max karena otomatis intensitasnya akan sangat tinggi. Jadi kayak gitu. Itu pun nanti akan saya batasi juga. Itu kalau saya sendiri ya. Saat lari di bulan Ramadan dan ternyata menyebabkan tidak kuat puasa, apa yang harus saya lakukan? Ini ya pertanyaan ya untuk seru-seruan aja ya. Walaupun sebenarnya kalau kita sebagai orang muslim ya jangan sampai hobi itu mengalahkan sesuatu yang wajib. Puasa bagi orang muslim itu wajib ya. Jadi jangan sampai harus gara-gara lari terus kita akhirnya tidak kuat untuk puasa. Itu jelas salah ya. Kalau jawabannya bagaimana ini? Jika Anda merasa tidak kuat puasa karena lari di bulan Ramadan, maka ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, pertimbangan kesehatan. Konsultasi dengan dokter. Jika Anda merasa tidak kuat puasa karena lari, maka konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan saran yang tepat. Apa sarannya? Kan nggak tahu. Perhatikan kondisi kesehatan. Jika Anda memilih kondisi kesehatan yang tidak mungkin memungkinkan Anda untuk berpuasa, maka jangan memaksakan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, penyesuaian jadwal lari. Yang pertama adalah ubah jadwal lari. Ya jelas, kalau puasa kita itu harus berubah jadwal larinya. Ubah jadwal lari Anda ke waktu yang lebih sesuai, seperti setelah berbuka atau pada hari libur ya. Terus yang selanjutnya adalah kurangi intensitasnya. Ya memang nih, saya pun juga akan melakukan untuk besok selama Ramadan. Intensitasnya akan saya kurangi. Mileage-nya pun kemungkinan juga akan saya kurangi juga ya. Terus penyesuaian pola makan, makan makanan yang seimbang dan bergizi saat berbuka puasa untuk mempertahankan energi, termasuk juga saat sahur ya. Terus minum banyak air, karena bagaimanapun tubuh kita itu kalau secara anatomi 75% itu adalah cairan. Maka jangan sampai kita itu skip untuk minum. Ya walaupun kita udah berbuka, misalkan di waktu setelah tarawih, sebelum tidur, kayak gitu, tetap harus minum air putih ya. Jadi seperti itu. Terus penyesuaian puasa, kayaknya penyesuaian puasa kalau bulan Ramadan itu wajib ya. Ya, jangan sampailah, kalau qadarullah ternyata nggak kuat ya bagaimana ya silakan bisa tanyakan ke orang yang ahli di bidang ini ya, ya mungkin ustadz dan lain sebagainya. Jika Anda merasa tidak kuat puasa, maka buat keputusan yang tepat untuk tidak berpuasa pada hari itu. Jan. Ganti puasa pada hari lain ya. Ingat bahwa kesehatan adalah prioritas utama. Jangan memaksakan diri untuk berpuasa jika Anda tidak merasa kuat. Disclaimer ya, jangan jadikan referensi. Selanjutnya, antara puasa atau lari, mana yang harus saya pilih ya? Wah, ini pertanyaan sangat sulit. AI-nya pun sulit untuk menjawab. Terus jawabannya apa? Sebagai seorang muslim, puasa adalah salah satu rukun Islam yang harus dijalankan. Wah, benar ini. Puasa memiliki banyak manfaat spiritual, fisik, dan mental. Sementara itu, lari adalah salah satu bentuk olahraga yang dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Jika Anda harus memilih antara puasa dan lari, maka jawabannya adalah puasa. Loh, benar ini. Puasa adalah kewajiban agama yang harus dijalankan, sementara lari adalah pilihan yang dapat dilakukan kapan saja. Ya benar. Namun, jika Anda ingin melakukan keduanya, maka pastikan Anda untuk melakukan penyesuaian yang tepat. Anda dapat melakukan lari pada hari-hari yang tidak berpuasa. Ya, pas awal lah, kalau nggak berpuasa. Atau melakukan lari dengan intensitas yang lebih rendah pada hari-hari puasa lah. Kalau ini benar ya. Ingat bahwa kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama. Jangan memaksakan diri untuk melakukan lari jika Anda merasa tidak kuat berpuasa. Ya. Jadi gitu ya. AI aja tahu kalau untuk yang ini. Kalau ini saya sepakat ya. Ya ini mungkin pertanyaan untuk lucu-lucuan aja ya. Bolehkah saya lari dari kenyataan di bulan puasa? Bolehkah nggak? Boleh nggak kira-kira? Pertanyaan sangat mendalam ya. Lari dari kenyataan saat bulan puasa atau tidak sebenarnya bukanlah tentang fisik, melainkan tentang mental dan spiritual. Bulan puasa adalah waktu untuk introspeksi, refleksi, dan evaluasi diri. Saat ini, kita diharapkan untuk lebih dekat dengan Allah, Masya Allah, memperbaiki diri dan meningkatkan kesadaran spiritual. Jika Anda merasa ingin lari dari kenyataan, tanda petik ini ya,
saat bulan puasa, maka pertanyaannya adalah apakah yang ingin Anda hindari, apakah itu kesulitan, kelelahan, atau sesuatu yang lain? Sebenarnya bulan puasa adalah waktu untuk menghadapi kenyataan, bukan waktu untuk lari dari itu. Wis, mantap ini memberikan nasihat ini. Dengan menghadapi kenyataan dan kesulitan, kita dapat belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih dekat dengan Allah. Jadi jawabannya adalah, ya, tidak boleh lari dari kenyataan saat bulan puasa. Sebaliknya, hadapi kenyataan dengan sabar, kesabaran, dan keimanan. Wah, Masya Allah sekali. Ustadz AI, Ustadz Meta ini ya. Ustadz Meta. Kok kamu bijak sekali. Terima kasih atas pujian Anda. Ya. Saya senang bisa membantu dan memberikan perspektif yang positif. Namun saya tidak merasa bijak, hanya saja saya dilatih dengan banyak data ya. Ya, ini AI yang memang seperti ini ya. Yang terakhir nih saya juga eh, meminta untuk Meta. Nasihati saya agar nanti saya semangat untuk puasa Ramadan dan semangat untuk latihan lari ya. Nasi ini dibagi menjadi 3 ya. Nasihat saat puasa Ramadan ya. Ingat tujuannya. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tapi juga meningkatkan kesadaran spiritual, memperkuat keimanan, dan memperbaiki diri. Wis, Masya Allah nih. Terus persiapkan diri sebelum mulai puasa, pastikan Anda memiliki rencana yang baik untuk mulai waktu, makanan, dan aktivitas sehari-hari. Fokus pada keberkahan. Puasa Ramadan adalah kesempatan untuk mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah. Fokuslah pada keberkahan dan manfaat spiritual yang Anda dapat peroleh. Jangan lupa untuk berbagi ya. Berbagi takjil ya. Puasa Ramadan juga adalah kesempatan untuk berbagi dengan orang lain. Jangan lupa untuk berbagi makanan, waktu, dan sumber daya dengan orang lain yang membutuhkan. Nasihat untuk tetap semangat dalam berlari ya. Tetapkan tujuan, ya. Tujuannya yang spesifik, realistis, dengan latihan Anda. Apakah Anda ingin meningkatkan kecepatan, jarak, atau kesehatan secara umum? Buat rencana yang terstruktur, termasuk juga waktu untuk beristirahat serta recovery ya. Terus fokus pada proses, bukan hanya hasil ya gitu. Terus jangan lupa untuk menghidrasi. Oh, dalam artian itu minumnya ya, hidrasinya. Nasihat untuk keduanya, tetap konsisten dalam menjalani puasa, Ramadan, dan latihan lari. Jangan biarkan kelelahan atau kebosanan menghentikan Anda. Terus, jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk berdoa meminta kekuatan kepada Allah. Ya, jelas ini ya. Karena bagaimanapun kekuatan itu datangnya dari Allah sebenarnya. Kita itu lemah, makhluk yang amat sangat lemah ya. Tetapkan prioritas ya. Pastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk menjalani puasa Ramadan dan latihan lari. Nikmati prosesnya. Ya, hampir mirip ya. Ya, seperti itu. Jadi, itu ya, sedikit saya berbincang-bincang dengan Ustadz Meta AI ya. Tapi disclaimer dulu, jangan jadikan ini sebagai referensi yang utama ya. Bagaimanapun kita pun harus melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan jadwal larinya. Saya pun juga sebenarnya sudah punya rencana. Ya, weekly mileage-nya juga akan saya kurangi sekitar 20-30% ya gitu kan, 1/5 atau sampai dengan seper berapa ya kalau 20 1/5, kalau 30 kan 1/3 ya, 1/3. Jadi tidak di-push seperti hari-hari biasa karena bagaimanapun pasti kondisinya akan sangat berbeda. Saya biasanya itu memang lari di pagi atau sore ya gitu dan sedangkan untuk besok Ramadan kemungkinan saya akan larinya itu di sebelum, waktu berbuka ya, setengah jam sebelum waktu berbuka, itu pun intensitasnya juga akan saya kurangi ya. Biasanya mungkin ada jadwal-jadwal lari interval, kalau untuk besok kemungkinan tidak akan saya itu lari interval ya. Paling mentok di threshold aja atau di anaerobik ya. Jadi seperti itu dan mungkin akan banyak latihan yang akan saya alihkan ke latihan, strength training gitu ya. Jadi kayak gitu, kalau yang biasanya saya strength training di setiap pekannya itu cuma 2 kali, kemungkinan besok bisa sampai 3 kali. Untuk latihan larinya mungkin akan saya kurangi ke strength training. Jadi gitu saja, ini
konten untuk kesempatan pada hari ini semoga menjadikan manfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa menjadi hiburan ya. Jangan lupa untuk like dan komen video saya ini biar saya tambah semangat untuk bikin konten. Jangan lupa juga untuk subscribe ya, tombol subscribe-nya ada di sini, silakan bisa di-subscribe. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.